Nabi SAW diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan Al-Quran, firman Allah secara berulang-ulang. Untuk berikan apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhila jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilayna turja'un. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas sami'ul alim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan, yaitu orang-orang yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya. Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu
Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, sekalian ustadz, para santri yang hadir pada malam yang penuh kemuliaan, pada malam hari ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan hikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah, kita harus ingat bahwa kematian itu adalah keniscayaan, wahai anakku yang dimuliakan Allah. Kematian itu pasti akan datang kepada kita. Tadi Ustaz Ohan telah bacakan Surat Al-Imran ayat 185, 186 dan Al-Ankabut ayat 57 sampai 60. Jangan kita terus mengejar dunia yang pada akhirnya nanti tercerai-berai, yang pada akhirnya nanti kemanfaatnya kecil. Karena dunia yang bermanfaat bagi seorang hamba atau manusia adalah dunia yang disedekahkan, diinfakkan di jalan Allah. Itu yang akan bermanfaat. Sisanya akan jadi waris yang terkadang terjadi masalah besar dalam rumah tangga, terjadi kecekcokan besar dalam rumah tangga. Kita tinggalkan harta, maka akan banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi pada keturunan kita. Tapi kalau kita tinggalkan ilmu, insya Allah mereka akan menjadi orang-orang yang tekun, taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah dengan benar, sabar, ikhlas. Dan itu menjadi poin buat kita saat kita kembali kepada Allah di barzah nanti, ada yang mendoakan kita. Di sini jelas disampaikan, ya, di surat Al-Ankabut yang tadi dibacakan oleh Auhan, ya, pada ayat 57 sampai 60. Yaitu Allah firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin za'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Siapa yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Ya, ayat 58, walladzina amanu wa 'amilus solihati lanabawwi'annahum minal jinnati ghurafan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin. Orang-orang beriman dan beramal soleh benar-benar akan kami tempatkan mereka pada tempat tinggal yang mulia di dalam surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal soleh. Wahai anakku dimuliakan Allah, ini perlu diperhatikan. Ya, kejarlah ya sisa hidup kita untuk beramal soleh. Karena pasti kita akan kembali kepada Allah dan kita membutuhkan amal soleh, ya, untuk nanti bisa kita jawab di hadapan Allah sebagai hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah beriman kepada Allah. Kita telah bersungguh-sungguh menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita telah melaksanakan perintah Allah dengan benar. Alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu orang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya. Ya, orang yang mengejar akhiratnya Allah taala adalah orang-orang yang sabar dan tawakal. Mereka yakin akan kembali kepada Allah. Mereka yakin waktu hidup di dunia tidak lama. Ya, alladzina sabaru 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi Al-Fakir sampaikan, dunia yang kita kejar, kita tidak bisa mengusahakannya sendiri, kata Allah. Allah yang memberikan dunia itu kepada kita. Coba bayangkan kita kejar terus dunia tersebut, padahal sulit didapatkannya kecuali atas keridhaan Allah, atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Ankabut 60. Ini inti daripada apa yang Al-Fakir sampaikan tadi. Wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqaha. Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Disampaikan la tahmilu rizqaha.
Tidak bisa kita usahakan rezekinya sendiri. Kita tidak mampu mengusahakannya sendiri. Kita berusaha itu sebagai sunatullah. Tapi yang menentukan rezeki itu sampai kepada kita itu Allah. Jangan sampai dunia ini, mencari kehidupan ini ditukar dengan tujuan akhir kita, yaitu akhiratnya Allah, yaitu kematian yang pasti akan mendatangi kita. Gak mungkin kita bisa lepas daripadanya. Di Al-Jum ayat 8 disampaikan, Abdullah bin Syaitanir Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sungguhnya kematian yang kamu lari darinya pasti akan menemuimu. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Pasti kematian yang kita takut itu pasti akan menemui kita. Loh, kenapa bisa takut kematian? Karena hubbud dunya, terlalu mencintai dunia. Dunia ini pijakan, wahai anakku, menuju surganya Allah atau menuju nerakanya Allah. Mana yang kita dapat? Surga Allah atau neraka Allah? Bagaimana cara kita mengupayakan, memaksimalkan ibadah kita, memaksimalkan hubungan kita kepada Allah waktu kita di dunia? Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bukan tidak boleh mencari dunia. Al-Baqarah sampaikan la tansa nasibaka minad dunya. Di sini juga disampaikan, wahai orang beriman, apabila seruan untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Loh, setelah ibadah, melaksanakan perintah Allah, monggo cari dunia itu. Itu pun cari dengan cara benar, dengan menggunakan akhlak yang baik. Apa itu? Menggunakan hukum-hukum Allah. Tadabbur Quran kita yang kita laksanakan ini adalah mempelajari hukum-hukum Allah. Apa-apa yang Allah sukai, Allah cintai, dan apa-apa yang Allah benci dan Allah murkai, wahai aku dimuliakan Allah. Kemudian ayat 10, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila salat Jumat telah dilaksanakan, bertebarlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung, kata Allah. Jadi dalam bekerja juga kita diminta apa? Berzikir kepada Allah. As-salatu daim. Ya, di Al-Ma'arij ayat 23. Al-Fakir akan selalu mengingatkan ini. Alladzina hum ala salatihim daimun. Berzikir kepada Allah. Untuk apa? Supaya mencari kekhusyuan. Supaya enggak hubud dunia tadi ini. Ya. Selanjutnya, fa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikir kepada Allah. Fakir ulang. Kenapa saking pentingnya? Mencari dunia, disilahkan. Allah ciptakan dunia ini untuk manusia dan jin. Masya Allah, monggo cari, tapi dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, dan tidak memaksakan harus mendapatkan semuanya, tidak memaksakan harus menguasai semuanya. Tidak mungkin, ya demikian Allah. Hawa nafsu harus kita perangi dalam hal ini, supaya kita, ya, dalam urusan dunia Allah akan cukupkan kita. Ya, Allah akan berikan kepada kita jalan terbaik. Ya, jika kita apa? Mengutamakan akhirat kita. Dan ayat 11 Jum'ah, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan nin faddu ilaiha wa taraku ka qaima kul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijara wallahu khairur raziqin. Apabila sebagian mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera berpencar menuju padanya dan meninggalkan engkau Nabi Muhammad SAW yang sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Allah memberi rezeki yang terbaik. Ingat ya, kul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada perdagangan. Apa di sisi Allah itu? Iman dan takwa, amal soleh,
kebajikan. Ya, wallahu khairur raziqin. Allah pemberi rezeki yang terbaik, yang baik. Artinya jika kita menjaga hukum-hukum Allah dan tetap tawakal kepada Allah, Allah akan pasti berikan rezeki kepada kita, pasti memberikan kehidupan kepada kita. Anakku dimuliakan Allah, ini perlu dipahami. Ya. Kemudian di Al-Anbiya 35, ya, dunia yang Allah ciptakan, ya, untuk kita, untuk orang beriman, pasti akan ada ujian-ujiannya. Dalam langkah kita berbuat baik pun akan Allah uji. Apalagi berbuat keburukan, pasti Allah akan tarik kita untuk kembali ke jalan Allah. Jika kita awalnya orang-orang beriman, kalau kita orang-orang yang ingkar di awal, Allah akan biarkan. Tidak akan memberikan jalan kepada kita orang-orang yang munafik. Na'udzubillah min dzalik, jika melakukan perilaku, perbuatan, mengulang-ulang kesalahan dan kejahatan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Siapa yang bernyawa akan merasakan kematian, kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kematian. Wa ilaina turja'un. Dengan apa itu? Kematian. Kembali itu dengan kematian. Bukan kembali yang bagaimana? Ya. Kemudian di Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu lebih baik amalnya. Dia Maha Perkasa, lagi Maha Pengampun. Allah menciptakan kematian, Allah menciptakan kehidupan, Allah menciptakan kebaikan, Allah menciptakan keburukan. Untuk apa? Menguji hamba. Yang dikatakan hamba ini ujian. Untuk menuju Allah Subhanahu wa taala pasti diuji. Rasulullah menuju Allah diuji. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Rasulullah diuji, ya, disucikan. Ya, diuji oleh Allah. Ya, ditunjukkan kenikmatan oleh Allah, ditunjukkan ilmu yang banyak, diberikan keberkahan-keberkahan yang banyak Nabi. Untuk apa? Untuk umatnya, supaya umat ini mudah melaksanakan perintah Allah. Kita di banyak rukhsahnya, kita banyak rukhsah. Allah banyak memberikan rukhsah kepada kita, keringanan-keringanan dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar Yunus 49 50. Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la amliku li nafsin dharran wa la naf'a illa ma syaa Allah. Katakan Muhammad SAW, aku tidak kuasa menolak mudarat dan tidak pula mendatangkan manfaat kepada diriku kecuali apa yang Allah kehendaki. Ingat ya, Al-Fakir menyampaikan peringatan kepada kita semua. Ya, untuk apa? Selalu mengingat Allah, selalu di jalan Allah, selalu siratal mustaqim, selalu mengutamakan akhirat, tidak lalai dalam kehidupan, tidak teranjak-anjak dalam kesenangan, kenikmatan yang semu. Khawatir nanti fatahna alaihim abwaaba kulli syai', dibiarkan oleh Allah dibukakan nikmat-nikmat yang banyak sehingga kita lupa. Nikmat yang banyak kadang buat kita lalai. Ini yang paling bahaya. Ini yang paling berbahaya, wahai anakku dimuliakan Allah. Nikmat yang banyak membuat kelalaian. Likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kecuali apa yang Allah kehendaki, setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajal tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak pula dapat meminta percepatan. Minta mati cepat karena hidup susah, nggak bisa. Minta hidup lama karena hidupnya nikmat, tidak bisa. Punya batas waktu, umur sekian teng Allah ambil kembali kepada Allah. Mau waktu muda, mau waktu tua, mau umur muda, umur tua, mau laki-laki, mau wanita, siapapun, kalau berkehendak Allah akan ambil. Apa daya kita? Jiwa kita milik Allah, ruh kita milik Allah, fisik kita pun milik Allah. Allah yang berkuasa total dengan saraf-saraf kita. Maka bersyukurlah kepada Allah supaya Allah jaga setiap jengkal daripada saraf kita, tubuh kita dalam kesehatan. Supaya apa? Mudah bertakwa kepada Allah, mudah rukuk dan sujud. Kalau tidak susah kita, bagaimana kita bisa rukuk dan sujud mengingat Allah? Kalau kita sakit, yang kita ingat betapa sakitnya kita, betapa sulitnya kita. Perhatikan nih anakku yang dimuliakan Allah. Satu penekanan penting. Kullu nafsin dha'iqatul maut, itu pasti kepastian kematian. Ya, rizki
bisa kita dapat hari ini untuk kelebihan, bisa enggak besok mungkin Allah lipat gandakan. Kalau kematian sudah time waktunya, sekarang mati, sekarang Allah ambil, itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul ara'aytum in atakum 'adabahu bayatan aw naharam madza yasta'jilu minhul mujrimun. Katakan Muhammad SAW, terangkanlah kepadaku jika datang kepada kamu sisaannya pada waktu malam dan siang hari, siksa manakah yang diminta untuk segerakan oleh para pendurhaka itu. Ya, senang kita, bahagia, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', dibukakan nikmat oleh Allah, lupa, auzubillah min dzalik. Setelah lupa, apa yang terjadi? Allah cabut nyawanya sekonyong-konyong. Dalam keadaan apa? Keadaan kesakitan, keadaan kesulitan, dalam keadaan dahaga, dalam keadaan kebingungan, meninggal dalam keadaan sesuatu. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita sul khatimah, na'udzubillah. Kita harapan kita adalah husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah, kita Allah. Pada Luqman 34 yang merupakan penghujung daripada pembahasan kita pada malam hari ini. Al-Fakir tidak ada memang lagi berangkat kegiatan tugas besar 2, tapi Al-Fakir menyempatkan istiqomah. Untuk apa? Ini harapan kita dengan istiqomah ini, Allah akan memberikan umur kita yang barokah, umur kita yang baik, umur kita yang dijaga daripada maksiat kepada Allah, umur kita yang dijaga dengan amal soleh kebajikan. Ya, Abdullah bin Syaitanir. Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Sungguh Allah memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dia kerjakan besok. Kufuran, ingat kepada Allah, ingatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardi tamut, innallaha 'alimun khabir. Dan tidak tahu di bumi mana kita akan diambil oleh Allah, di bumi mana kita akan mati kembali kepada Allah, dan dalam keadaan apa. Maka sebaik-baiknya kita memohon kepada Allah supaya mati dalam keadaan yang baik, mati dalam keadaan yang mulia, husnul khatimah, mati dalam keadaan bermajlis, mati dalam keadaan baca Quran, mati dalam keadaan rukuk dan sujud, tahajud, hajat, meninggal dalam keadaan sedekah, infak. Itu harusnya yang akan dimuliakan Allah. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, permohonan yang dalam, ya, bagi kita tergolong orang-orang yang dirahmati Allah dan menemui kematian yang husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Musi kepada kita Allah faqad faza muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, Tuhan kami, ya Rabbi, inna jalal rahmatika, ya Allah, muliakanlah kami dengan amal saleh, muliakanlah kami dengan rukuk dan sujud, muliakanlah kami dengan sabar, qanaah, ikhlas, ya Allah, sabar dalam menghadapi ujianmu, sabar dalam menghadapi petunjuk-petunjukmu, menjadi perbuatan keji, mendekati perbuatan baik, amal saleh. Ya Allah, Tuhan kami, jauhkanlah kami semua yang papai daripada gangguan syaitan terkutuk, ya Allah. Jauhkan daripada kami dari barang-barang makanan-makanan yang haram, perilaku yang haram, yang kau benci, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang taat tawakal kepadamu, sabar kepadamu, ya Allah, dan mempersiapkan diri kami semua untuk kematian, mendekatkan diri kepadamu, kembali kepadamu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, hanya kepadamu kami memohon kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.